Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya An Krisnawati dengan NPM 2478-2001. Eh, di video kali ini kita akan mengkonfigur DHCP V4. Nah, tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengkonfigurasi router agar bisa berfungsi sebagai DHCP server, DHCP relay, dan DHCP client. Nah, sekarang eh, di sini yaitu untuk part pertama ada konfigur router DHCP server. Kita akan mengkonfigurasi router R2 sebagai DHCP server. Nah, di step pertama yaitu konfigur the exclude IPv4 address. Pertama kita melakukan eh, kita harus mengecualikan beberapa IP address agar tidak dipakai DHCP. Nah, biasanya IP digunakan untuk perangkat statis seperti router atau server. Sini kita ke R2. Nah, di sini kita eh, nah di sini terus kita kon ini untuk IP DHCP extrude address 192.168.10.192.168.10. Nah, di sini selanjutnya kita ganti yang 10 ini menjadi 3. Nah, jika sudah di sini di step kedua yaitu membuat DHCP pool untuk LAN R1. Nah, kita membuat eh, jaringan untuk R1. Nah, di sini kita print ini masih di R2. Nah, di sini kita membuat pool dengan nama eh, ini kita salin lagi untuk DHCP versinya pasti default routernya serta untuk DNS servernya. Nah, jika sudah, di sini untuk step yang ketiga yaitu membuat DHCP pool untuk LAN R3. Nah,
Sini kita pakai perintah id. Kita keluar dulu, exit. Nah, di sini baru kita ketik perintah idhcp pol r 3. Setelah itu kita submit network. Untuk IP-nya, ini untuk IP-nya itu 192.168.30. Nol dengan subnetnya 255.255.255.6. Nah, di sini untuk defaultnya, oh, 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 192.168. Nah, di sini untuk tadi IP-nya ini 168.30.1. Default DNS servernya itu 192.168.20.256. Hmm. Di sini, nah di sini udah kita ke konfigurasi DH, kita konfigurasi DHCP relay. Nah, di sini untuk step pertama yaitu konfigurasi di R1 dan R3 as DHCP relay again. Nah, fungsinya supaya klien yang ada di jaringan R1 dan R3 bisa minta IP ke DHCP server di R2 meskipun beda network. Nah, kita masuk ke R1. Interface gigabyte 0/0. Nah, udah. Lalu selanjutnya configure the helper address from the LAN.
interface on R3. Nah, di sini kita udah ke R1 lalu ke R3. Enable config. Setelah itu kita ke interface space no R3 lalu sama perintahnya ini. Nah, di sini untuk IP-nya kita ganti jadi dua, jadi 10.2.2.2.2. Nah, di sini jika sudah kita ke step yang kedua, yaitu mengkonfigurasi host derived IP address information from DHCP. Nah, di sini kita ke PC1 dan PC2. Sini kita ke PC1. Nah, kita masukin IP. Nah, di sini untuk IP-nya 10. Di sini untuk IP tempatnya yaitu 192.168.10.11. Ini untuk submitnya yaitu 255, 255, 255, serta untuk default gateway-nya yaitu 192.168.10.1. Nah, untuk DNS servernya yaitu 192.168.20.254. Udah. Selanjutnya kita ke isi 2. Nah, untuk IP VNet-nya 192.168.30.11. Di sini untuk submit-nya selalu default gateway-nya ada di 192.168.30.1. Lalu untuk DNS servernya 192.168.20.254. Kalau sudah, di sini kita lanjut ke part 3 yaitu configure a router as a DHCP clean. Nah, kita di sini kita udah mengatur untuk PC-nya. Setelah itu eh, kita buat R2 juga bisa menerima IP dari DHCP seolah-olah R2 terhubung ke ISP. Nah, di sini kita ke R2, R2 exit, WR, config I, lalu di sini interface 3 IP address
Hmm, itu. Nah, jika sudah, nah di sini kalau udah kita ke sini terus kita lihat dengan ini exit and lihat dengan show IP interface brief. Oke, jadi tadi kita sudah berhasil mengkonfigurasi DHCP v4 mulai dari DHCP server, DR2, DHCP relay, DR1, dan R3, lalu DHCP clean di R2, dan si koneksi konfig dan yang terakhir, untuk memverifikasi konektivitas. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.